Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini mengaji kitab yaitu namanya kitab Al-Asbahu wan Nadhairu karangan Imam Suyuti dengan Shahifah atau halaman 55 dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini dengan tema yaitu yang berat menjadikan mudah atau yang berat menarik kepada kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Kemudian wa aklul maitati, makan bangkai di saat kita menyelamatkan nyawa kita. Umpama di saat kita lapar, tidak ada sesuatu yang kita makan. Untuk menyelamatkan supaya nyawa kita selamat harus makan bangkai. Maka makan bangkai itu hukumnya adalah wajib untuk menyelamatkan nyawa kita. Jadi itu sesuatu yang haram karena dalam keadaan sangat darurat, tidak ada pilihan lain, maka menjadi boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat atau dalam keadaan sangat terpaksa, seperti makan bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma fi khilafun wal asahu adamu ikhtisasi wa huwa anaqlu ala tabati wa isqatul fardhi bitayamumi. Di antara keringanan dalam agama Islam adalah sesuatu yang menjadi pendapat ulama, ada khilaf atau perbedaan pendapat menurut ulama. Menurut kaul yang lebih sahih atau yang lebih benar adalah tidak ada kekhususan atau kekhususan yaitu an-naqlu ala tabah, yaitu mindah sholat sunat dalam keadaan yaitu di kendaraan. Jadi kalau di kendaraan itu, di saat di kendaraan itu kita sholat sunat, maka di situ tidak ada keringanan karena sifatnya adalah sholat sunat. Yang mendapat keringanan adalah sholat wajib. Jadi umpama di pesawat atau di perjalanan jauh musafir, di mobil atau bis atau kendaraan, maka di situ yang menjadi khususnya atau kekhususan adalah melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian wa isqatul fardhi bitayamumi. Jadi wudu diganti dengan tayamum. Jadi wudu itu hukumnya adalah wajib. Tetapi di saat tidak ada air, maka wudu itu harus diganti dengan tayamum. Maka mengganti tayamum itu hukumnya adalah wajib karena tidak ada air. Sedangkan untuk bisa melaksanakan sholat maka harus melaksanakan wudhu atau tayamum. Di saat tidak ada wudhu maka tayamum harus dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani al-maradu rukhasu kasirut tayamumi idza masaqat istimalil ma'i wa adamil karahati fi isti'anati biman yasubbu alaihi aw yaghsilu a'dha'ahu wal qu'udu fi sholatil fardhi wa khutbatul jumati wal idtija'i fi sholati wal ima'i wal jami' baina sholataini ala wajin ikhtarahu an-Nawawi wa Subki wal Asnawi wal Bulkini anin nahyi. Kemudian yang kedua, keringanan dalam agama Islam adalah keringanan karena sakit. Keringanan karena sakit itu adalah banyak sekali, diantaranya adalah di saat sakit boleh bertayamum. Boleh bertayamum ketika menggunakan air itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi orang yang sakit. Jika dilakukan dengan menggunakan air, sedangkan di saat sakit ketika air digunakan kemudian membahayakan bagi penyakitnya, maka di situ adalah ada keringanan boleh tayamum sebagai ganti daripada wudhu. Kemudian wa adamil karahati fil isti'anati. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah dalam keadaan sakit, di mana seseorang yang menuangkan air
menuangkan air kepada orang yang sakit, di situ mendatangkan bahaya, maka malah justru tidak diperbolehkan dengan yaitu dengan melaksanakan wudhu, harus dengan menggunakan tayamum. Karena kalau apabila air dituangkan kepada orang yang sakit kemudian akan membahayakan membasuh anggota dengan menggunakan air kemudian mendatangkan sebuah bahaya kepada orang yang sakit, maka disitulah diperbolehkan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Wal wudu begitu juga orang yang sakit diperbolehkan untuk sholat dengan wal qu'udu fi sholatil fardhi, yaitu orang yang sakit boleh sholat dengan duduk. Jika berdiri itu tidak bisa atau umpama berdiri itu membahayakan karena dalam kondisi sakit, maka harus seorang yang sakit tersebut harus sholat dengan cara duduk. Kalau cara duduk pun tidak bisa, maka harus sholat dengan cara dengan cara tiduran sebisanya. Karena memang tidak bisa, maka sebisanya harus tetap bisa dilaksanakan sholatnya bagi orang yang sakit. Kemudian apabila duduk tidak bisa, maka turu dengan berbaring, namanya turon miring, yaitu turu dengan berbaring. Kalau turon miring atau tidur dengan berbaring itu pun tidak bisa, maka sebisanya yaitu duduk dengan pakai isyarat dan dengan pakai isyarat. Kemudian salah satu pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, Imam Subki dan Imam Asnawi, Imam Bulqini, itu orang yang sakit itu boleh mengumpulkan dua sholat, berarti menjamak. Ini khusus menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Asnawi, Imam Bulqini, itu memperbolehkan bagi orang yang sakit boleh menjamak, yaitu boleh mengumpulkan sholat maghrib, sholat isya dikumpulkan maghrib, atau sebaliknya sholat zuhur dikumpulkan isya, atau sholat zuhur dikumpulkan di sholat asar, atau sebaliknya sholat asar dikumpulkan sholat zuhur. Itu menurut Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Asnawi, Imam Bulqini boleh mengumpulkan bagi orang yang sakit. Anin nahyi, ya, wal jam'i baina sholatani ala wajhin ikhtarun Nawawi wa Subki al Sunnah wal Bulqini anin nahyi. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, ada ulama yang mengatakan boleh mengumpulkan di antara dua sholat bagi orang yang sakit. Tetapi Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Asnawi dan Imam Bulqini memilih melarang mengumpulkan. Ini mohon maaf terjadi kesalahan pemahaman. Jadi kalau ada sebagian ulama yang boleh mengumpulkan dua sholat karena sakit, ya sebagian ulama ada yang boleh mengumpulkan atau jamak di antara dua sholat bagi orang yang sakit. Tetapi Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Asnawi, Imam Bulqini memilih tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan sakit, tidak diperbolehkan mengumpulkan atau menjamak dua sholat menjadi satu waktu. Wasokha fil hadisi wa al-mukhtaru wa takhallufu wa takhalfi anil jamaati wal jumati ma'a husulil fadilati kama taqaddama wal fitri fi ramadana wa tarkis yaumi li syaihi al-harami ma'al fidyati wal intiqali minaz-zami ilal it'ami fil kafarati wal khuruji minal mu'taqif wal khuruji minal mu'taqafi wa adami qat'i tatabu'i al-masyruti fil itikafi wa istibanati fil haji wa fi ramil jumari wa ibanati li mahdhuratil ikhrami ma'al fidyati wa tahalluli wa ala wajhin fa in syaratahu fa alal masyhuri wa tadawi fa alal masyhuri fa tadawi bin najasati wa bil khamri ala wajhin. Maksudnya di sini adalah menjadi sah sebuah hadis, yaitu hadis di situ tersebut adalah hadis yang dipilih, yaitu hadis yang dipilih yaitu boleh ngende-ngende atau boleh mengakhirkan jamaah karena sakit.
Begitu juga karena sakit boleh juga tidak boleh juga yaitu ngendi-ngendi sholat Jumat, tetap bisa melaksanakan sholat Jumat, tapi boleh mengakhirkan sholat Jumat karena dalam kondisi sakit juga boleh. Kemudian meskipun memang utamanya sholat Jumat itu harus diutamakan dilaksanakan di waktu awal, tapi karena kondisinya sakit boleh diakhirkan waktunya, tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga mengakhirkan yaitu al-fitri fi Ramadana, yaitu muka di bulan Ramadan, muka di bulan Ramadan. Di saat sakit diperbolehkan untuk muka atau membatalkan puasa Ramadannya. Kemudian watar isomi li syaikhi, bagi orang yang tua itu boleh meninggalkan puasa Ramadan. Boleh meninggalkan puasa Ramadan bagi orang yang sangat tua renta karena tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka boleh puasa Ramadan itu ditinggalkan. Kemudian seorang yang meninggalkan itu harus membayar fidyah. Kemudian juga membayar fidyah, kemudian juga memberi makan wal intiqali minasami ilal it'am fil kafarati. Kemudian juga seseorang yang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena sangat tua renta, itu juga dia boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan tetapi memberi makan orang miskin sebagai kafarat sebagai kafarat pengganti daripada puasa Ramadan. Kemudian seterusnya juga yaitu wal khuruji minal muktakafi, juga boleh keluar dari tempat iktikaf. Seseorang yang karena sakit, maka boleh ia keluar dari tempat iktikafnya, yaitu masjid. Karena sakit, mungkin di saat tengah-tengah iktikaf seseorang sakit, maka boleh pindah dari tempat iktikafnya, mungkin mencari tempat yang lain yang lebih nyaman, atau membatalkan iktikafnya karena sakit. Kemudian wa'adami qad itatabu al masyruti fil iktikafi. Kemudian juga boleh karena sakit seseorang tidak melaksanakan iktikaf secara nuli-nuli atau berurutan, karena karena kondisinya tidak memungkinkan karena sakit, maka boleh tidak iktikaf secara berurutan atau terus-menerus karena dalam keadaan sakit. Kemudian begitu seterusnya, di sini ada beberapa yaitu keringanan dalam agama Islam. As-salisu al-ikrahu Arabi anisyanu. Kemudian al-ikrahu dipaksa. Jadi apabila keringanan dalam agama Islam yang ketiga, alasannya adalah karena dipaksa. Jadi apabila kita semua dipaksa sesuatu, tidak ada seorang yang memaksa kita meninggalkan sholat. Umpama kita melaksanakan sholat, kita dipaksa untuk meninggalkan sholat. Apabila kita melaksanakan sholat, maka bahaya nyawa kita hilang karena kita dibunuh, maka kita meninggalkan sholat karena dipaksa oleh orang lain, maka itu boleh karena dalam keadaan dipaksa oleh orang lain. Ar-rabi'u anisyanu, keringanan dalam agama Islam yang kemurahan atau keringanan dalam agama Islam yang keempat adalah lupa. Nah, ini lupa ini sesuatu lupa itu memang termasuk bagian dari keringanan dalam agama Islam. Jadi kalau kita lupa sholat, ya tidak apa-apa karena lupa. Di saat kita ingat, ya harus kita melaksanakan untuk mengqadha sholat tersebut, karena kita baru ingat, saya ini tadi kok belum sholat isya, padahal sudah waktu sholat subuh. Lupa bahwasanya di saat tengah waktu antara sholat isya ini kita lupa tidak sholat, kemudian di saat waktu subuh kita baru ingat, tadi malam saya belum sholat isya ini. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu, maka kita harus langsung mengqadha sholat isya karena kondisinya lupa.
Karena lupa ini adalah bagian dari keringanan. Meskipun itu keringanan di saat kita di situ adalah keringanan dalam agama, yaitu anisyan, yaitu lupa. Maka di saat kita ingat kembali, maka kita harus mengqadha ibadah kita seperti sholat kita. Ketika kita ingat maka harus kita qadha. Al-khamisu al-jahlun wa sayati la mabahisun. Kemudian yang keringanan dalam agama Islam yang kelima adalah bodoh atau tidak tahu. Supaya tahu maka harus belajar. Supaya tahu maka harus belajar dengan para alim, para ulama, belajar dengan para kiai, belajar dengan para ustadz, belajar dengan orang lain yang bisa. Jadi meskipun dalam agama itu adalah keringanan, maka yaitu berupa bodoh. Maka bodoh ini bisa diatasi. Bagaimana kita tidak bodoh, maka harus kita belajar atau mengaji kepada orang lain yang bisa. Asadisu al-usru wa umumul balwa as-sholati ma'an najasati al-ma'fu anha kadamil uruhi wa damamili wal baragis wal qayfi wa sadidi wa qali damil ajnabi wa tini syari'i wa asari najasati asyura jawaluhu wadarqit tayri ida ama fil masajidi wal matafi wa ma yasibu al habba fidusi min rasil baqari wa bolihi wa min dalika al afru wa min dalika dan seterusnya. Yang keenam kemudian dalam agama Islam itu adalah karena sulit dan yaitu coba yang memang sudah umum, seperti seperti kita sholat di situ ada najis yang ma'fu. Najis ma'fu itu apa? Di situ najis ma'fu najis karena darah tatu, karena kita semua mungkin ada darah di situ, ada darah sebelah sholat kita ini ada darah, yaitu darah karena tatu atau karena kecelakaan atau tatu, di situ ada darah. Kemudian sholat kita, di saat kita sholat ada penyakit udun, yaitu penyakit yang keluar dari badan kita karena udun atau karena udun, di situ pada udun itu mengeluarkan darah, itu juga tidak apa-apa karena memang dalam keadaan sulit untuk dihindari. Kemudian di saat kita kecelakaan ada darah yang keluar dari badan kita karena sulit untuk kita hindari, karena mungkin di situ termasuk darah yang najis, tapi najis yang ma'fu. Kemudian nanah pada badan kita mengeluarkan nanah karena sulit untuk kita hindari, nanah itu selalu keluar pada badan kita, maka termasuk ma'fu atau diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena meskipun dalam keadaan najis tapi najisnya ma'fu, maka tetap diperbolehkan melaksanakan sholat. Kemudian qalili damil ajnabi, darah orang lain tapi sedikit, itu juga darah yang ma'fu, boleh. Di saat kita mungkin kena darah orang lain di saat sholat, maka darah yang terkena badan kita dalam keadaan sedikit sekali, maka itu tidak apa-apa karena ma'fu atau dimaafkan. Kemudian watini syari'i, kemudian juga debu jalan yang najis. Debu jalan yang najis, umpama kita jalan ini badan kita kena debu, kemudian debu itu adalah debu, mungkin debu teletong, debu najis dari kerbau atau najis dari dari hewan-hewan besar, kemudian najis itu kemudian menjadi debu, dan debu menempel di badan kita atau di baju kita gunakan untuk sholat, maka itu juga termasuk ma'fu, sesuatu yang diampuni. Nah, hukum asalnya adalah najis, tapi karena dalam keadaan darurat, kalau memang ada pilihan lain kita menggunakan baju yang lain yang tidak terkena debu yang najis, maka harus kita gunakan. Dalam keadaan darurat tidak ada baju yang kita pakai, maka boleh menggunakan karena dalam keadaan darurat. Kemudian wa asari najasatin asura jawaluhu, jadi suatu najis yang memang sulit untuk dihilangkan. Contohnya bagi seorang perempuan, di situ bagian celana dalamnya itu ada merah-merah atau kuning-kuning karena najis yang keluar dari
vaginanya seorang perempuan yang memang di situ dicuci pun tidak bisa hilang karena bekas daripada kotoran seorang perempuan itu karena sulit dihilangkan pada celana dalamnya, karena hilangnya itu memang sangat sulit, maka itu pun celana dalamnya pun itu boleh dipakai untuk sholat karena memang sulit untuk dihilangkan, sangat sulit untuk dihilangkan. Terus wadar itairi, kemudian telek manuk atau kotoran burung karena sedikit dalam jumlah yang sedikit dan itu sudah menempel atau sudah ada di masjid-masjid atau tempat ibadah sholat, tempat ibadah. Di situ kotoran burung karena sedikit itu juga termasuk makfu atau sesuatu yang diampuni dalam agama. Dan seterusnya yaitu di sini adalah waminat takhfifi jawazul, yaitu waminat takhfifi yaitu jawazul uquti al jaizah li'anna luzumiha yashukku wa yakunu sababan li adami ta'atiha wa luzumil lazimi wal alami yastaqiru bai'un wa la ghairuhu wa minhu ibahatu nadhri indal khitbati wa li ta'limi. Jadi bagi seorang guru karena melihat wajah perempuan itu diperbolehkan, karena itu adalah bagian keringanan dalam agama. Jadi apabila kita seorang pendidik atau seorang guru melihat wajah seorang muridnya, ya, seorang guru melihat wajah muridnya itu boleh karena taklim, karena mengajar. Begitu juga karena wajah seorang perempuan, semua anggota badannya seorang perempuan itu adalah aurat, tetapi karena di sini adalah keringanan agama, takhfif atau keringanan agama, seorang guru itu boleh melihat wajahnya seorang muridnya atau santrinya atau muridnya perempuan karena alasannya adalah mengajar. Terus ibahatun nadhuri indal khitbah, begitu juga melihat wajahnya seorang perempuan karena khitbah atau menanyakan seorang wanita akan dipinang menjadi istrinya, itu juga boleh. Wal muamalati, kemudian juga karena kerja nyambut gawe, bekerja, perempuan seorang laki-laki boleh melihat seorang perempuan karena bekerja. Wal mu'alajati dan karena mengobati, seorang dokter boleh melihat auratnya perempuan seorang pasien karena bukan karena boleh melihat aurat, bukan, tapi karena keringanan atau takhfif atau keringanan dalam agama melihat auratnya seorang perempuan karena posisinya adalah mengobati. Kalau alasan mengobati seorang dokter maka itu diperbolehkan. Hukum asalnya memang kalau melihat aurat itu tidak boleh, tetapi karena seorang dokter mengobati pasien, karena dalam keadaan darurat mengobati pasien adalah membuka auratnya, maka membuka aurat dalam pengobatan seorang dokter itu diperbolehkan. Demikian untuk keringanan-keringanan dalam agama Islam. Kita lanjutkan untuk ngaji berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.